Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ramai dan viral tentang pernyataan dan tanggapan Gus Rumail, tentang tanggapan beliau mengenai Habib Utsman bin Yahya dan menyebut tentang kemerdekaan, Sumpah Pemuda, Bung Karno dan semacamnya. Kemudian itu dijadikan viral oleh Kiai Imad dalam tulisannya Surat Cinta untuk Gus Rumail itu. Kita sama-sama tahu kan ya. Nah, Gus Rumail memberi tanggapan, memberi jawaban melalui tulisan, menanggapi melalui tulisan mengenai apa yang beliau sampaikan dan apa yang dituduhkan oleh Kiai Imad. Sama-sama kita ketahui bagaimana bahasa Kiai Imad dalam memojokkan seorang Gus Rumail. Lihat saja tulisan Kiai Imad dalam menanggapi Gus Rumail itu, yang berjudul Surat Cinta untuk Gus Rumail. Beliau mengatakan itulah paradigma berpikir Rumail Abbas dalam memandang bangsa Indonesia dan para pahlawannya di masa lalu. Nah, ini seakan-akan menggambarkan Gus Rumail ini orangnya kurang nasionalis, tidak cinta NKRI, tidak cinta bangsa dan semacamnya. Dan itu mengatakan pandangan seorang keturunan imigran Yaman. Nah, ini langsung menuju pada kelompok yang mana kata-kata imigran Yaman ini adalah kata-kata yang menjatuhkan setelah beliau membuat beberapa tulisan mengenai para habaib. Dalam suatu waktu ia menegaskan kepada penulis bahwa ia berasal dari sebuah klan di Yaman dan seterusnya ya. Nah, terus Kiai Imad ini mengatakan bahwa ya apa Gus Rumail ini tidak cinta Indonesia, berbicara yang bukan-bukan tentang para pahlawan dan semacamnya. Itu dianggapnya itu adalah sisa-sisa paradigma berpikir para imigran Yaman di masa lalu. Kemudian itu tetap bertahan pada para imigran Yaman sekarang seperti Gus Rumail. Semoga semuanya salah, kata Kiai Imad. Nah, Kiai Imad di sini menyerang karena kalau tidak hari ini mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia. Nah, ini seakan-akan kan memberi arahan, memberi petunjuk supaya orang-orang itu menanggapi dan tanda petik ya menyerang Gus Rumail dan lainnya dengan kata-kata mereka akan menghadapi penulis dan seluruh putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini kan kalam khobar, tapi morotnya itu menyuruh ya, memancing supaya para penulis, para putra-putri Indonesia bersama-sama menolak apa yang disampaikan Gus Rumail. Nah, kan seperti itu. Seakan-akan Gus Rumail tidak cinta Indonesia, tidak cinta NKRI, tidak cinta bangsa Indonesia. Nah, kita lihat jawaban dari Gus Rumail, tanggapan beliau. Nah, di sini Gus Rumail memberi tulisan judul Ruas. Di bawah ini adalah salah satu ruas perpustakaan pribadi saya. Ini ya fotonya saya perlihatkan. Isinya buku-buku bergenre sejarah. Tentu saja masih ada ruas lain. Ada pula genre lain. Di samping kitab-kitab yang saya kaji selama mondok di pesantren. Tapi saya tak mau pamer di sini. Nah, ini menandakan dari apa yang beliau Gus Rumail baca. Beliau kan seorang ahli sejarah, sejarawan lah kita sebutnya. Karena beliau memang suka meneliti tentang sejarah masa lalu. Makanya apa yang beliau sampaikan itu dalam pertemuan dan menanggapi tentang Utsman bin Yahya, Habib Utsman bin Yahya ini, yaitu dari mata sejarah, dari apa yang beliau baca, dan tendensinya bukan untuk menyalahkan pahlawan dan mendukung penjajah, kan tidak seperti itu. Ya, kalau kita kita mau memahami dengan kacamata penilaian
ya dari para ahli sejarah dan buku-buku. Nah, saya yakin Gus Rumil itu orangnya pasti cintalah NKRI, orang nasionalis, orang yang tidak pro kepada penjajah tentunya. Saya yakin itu. Saya mengawali tulisan ini dengan menunjukkan kepada Anda bahwa refleksi kemerdekaan dan nasionalisme yang saya sampaikan di Bondowoso bukanlah muncul dari omong kosong, tapi telah panjang yang sudah melalui berbagai macam literatur dan penelitian lapangan. Jadi saya tidak bicara asal-asalan dan sangat bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut saya kemarin. Jadi jelas ini Gus Rumil tidak menyanggah dan menyalahkan pernyataannya. Nah, seperti yang saya bilang, pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, kita tunggu klarifikasi dari Gus Rumil sebelum memberi komentar begitu banyak tentang apa yang beliau sampaikan. Terus saya menghargai perspektif, makanya saya sangat mempersilahkan Anda untuk tidak setuju dengan tafsir historis yang saya simpulkan. Oke, kata Gus Rumil, kalau tidak ada yang setuju dengan tafsir historis yang beliau sampaikan, beliau tidak bermasalah, beliau menghargai. Namun ketika saya membaca tulisan Kiai Imad yang berjudul Sepucuk Surat Cinta, beliau itu macam orang kerdil. Kenapa? Orang besar membicarakan gagasan, sementara orang kerdil membicarakan orang. Orang itu adalah saya, yang dari tulisan Kiai Imad seolah-olah mengatakan bahwa saya ini punya pemahaman yang sinting tentang nasionalisme. Tak cukup sendirian, ia mengompori orang-orang untuk menilai saya seperti itu. Nah, jadi pernyataan Kiai Imad yang saya baca barusan, itu kan seakan-akan ingin, ya kata kasarnya, memprovokasi bahwa Gus Rumil ini orangnya sembarangan, tidak cinta Indonesia dan semacamnya, pro penjajah, tidak pro kemerdekaan dan nah, padahal ya tidak seperti itu pemahamannya dari apa yang disampaikan Gus Rumil. Jelas banget Kiai Imad memberikan komentar miring tentang orang, dan orang itu adalah saya. Kabur dari pembahasan Asy-Syajaratul Mubarakah, kabur dari bukti historis isnad, kabur dari kekeliruan Ba'alawi adalah keturunan Bajadid, dan terakhir kabur dari cocoklogi Al-Qolai sebagai Khaliq Qasam. Kiai Imad malah membicarakan orang. Nah, seperti kita ketahui tentang Asy-Syajaratul Mubarakah sudah diteliti, historis isnad sudah diteliti, Ba'alawi adalah keturunan Bajadid sudah diteliti, dan cocoklogi Al-Qolai oleh Kiai Imad bahwa Al-Qolai itu adalah Khaliq Qasam. Nah, kemudian kata Gus Rumil ini ya, Kiai Imad malah membicarakan orang, yakni Gus Rumil ya. Lagi-lagi orang itu adalah saya yang sedang bicara tentang hal lain, padahal ia sendiri yang selalu bicara soal mahallun niza, tapi ia sendiri yang selalu kabur dari mahallun niza. Nah, di sini kata Gus Rumil, ini kan pembahasan tentang nasab Ba'alawi. Kita meneliti tentang nasab Ba'alawi. Kiai Imad sendiri yang mengatakan kita harus berbicara tentang permasalahan yang sedang kita bicarakan. Tapi kata Gus Rumil, beliau sendiri yang kabur dari permasalahan, malah membahas tentang apa yang disampaikan Gus Rumil tentang kemerdekaan, Bung Karno dan semacamnya. Bukan masalah nasab lagi. Mughalaqah yang paling tepat ketika orang kerdil terpojok adalah kill the messenger, bunuh kredibilitas pembawa pesan. Itu yang dilakukan oleh orang kerdil, kata Gus Rumil. Kalau sudah tidak mampu, tidak bisa bertahan, kemudian ya sudah, kredibilitas lawannya itu dibunuh. Artinya dari segi lain, dari titik lain beliau menyerang Gus Rumil, bukan masalah nasab Ba'alawi lagi, tapi masalah hal lain ya. Biar terkecoh dari pesan-pesan yang saya sampaikan tentang rapuhnya argumen Kiai Imaduddin dalam membatalkan Ba'alawi. Menghindar dari kerapuhan
argumen Kiai Imad, kemudian Kiai Imad menyerang Gus Rumil dari titik lain. Dalam hal ini ya pembahasan Gus Rumil tentang kemerdekaan itu. Saat bertemu beliau di Jakarta, yakni pada acara Pada Suka, dan saya jelaskan bahwa saya bukan Ba'alawi karena ia sempat meragukan objektivitas saya. Saya memberitahu beliau dari klan mana saya berasal. Dikatakan sama Gus Rumil bukan dari golongan Ba'alawi. Dan Kiai Imad sudah diberitahu bahwa dia dari golongan mana, kata Gus Rumil. Untuk antum ketahui Kiai Imad, ide-ide saya tentang bangsa dan negara itu bisa dilihat dari rekam jejak. Tidak perlu membawa-bawa kabilah karena membuat Anda jauh lebih kerdil lagi. Jadi jangan hanya memberi narasi. Ini kan Kiai Imad selalu dari awal memberi narasi. Seakan-akan di sini Gus Rumil itu tidak cinta Indonesia, bukan orang yang nasionalisme, seakan-akan pro penjajah, seakan-akan tidak setuju dengan kemerdekaan, dengan para pahlawan dan semacamnya. Itu penggambaran dari sekilas apa yang disampaikan oleh Gus Rumil dan ditafsirkan dan dipahami oleh Kiai Imad, atau memang salah paham atau memang untuk apa tujuannya, kemudian disebarkan kepada orang lain untuk mengompori mereka, seakan-akan Gus Rumil ini tidak cinta NKRI dan pro penjajah. Dan itu adalah pernyataan dan sikap orang-orang imigran Yaman, tanda petik. Imigran Yaman ini ya golongan siapa kita sudah tahu, karena tujuannya untuk dalam hal ini menjatuhkan mereka, golongan ini ya. Jadi apa yang disampaikan Kiai Imad dalam tulisannya Sepucuk Cinta untuk Gus Rumil ini, ya itu cuma sekedar arahan, mengarahkan cara berpikir orang lain mengenai Gus Rumil dan tanda petik imigran Yaman lainnya. Ya demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya cuma menyampaikan dari apa yang saya temukan dan cara berpikir kita bagaimana. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.